Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal proyek akhir manajemen dan prototipe sistem informasi perusahaan Apple. Di sini kami beranggotakan oleh Fahri Ikhlasul Amal, Bagus Fajar Setiawan, Andika Fatur Rahman, Muhammad Rafli Permana, Ananta Jinggara Madani, dan Sindita Vivin Vania. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat sistem informasi. Gambaran umum perusahaan. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar iPhone, komputer tablet, iPad, komputer pribadi atau Mac, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar digital Apple TV, dan pengeras suara pintar HomePod. Perangkat lunak yang diproduksi Apple meliputi sistem informasi macOS dan iOS, pemutar media iTunes, penjelajah web Safari, dan perangkat kreativitas dan produktivitas iLife dan iWork, serta berbagai aplikasi profesional seperti Final Cut Pro, Logic Pro, dan Xcode. Layanan daringnya meliputi iTunes Store, iOS App Store, dan Mac App Store, Apple Music, dan iCloud. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan tantangan pada perusahaan Apple. Sebagai perusahaan digital, Apple memiliki beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Antara lain, yang pertama yaitu Apple harus dapat menyediakan layanan berbasis online agar konsumen dapat melihat dan membeli produk secara online. Yang kedua, dituntut untuk menyediakan pelayanan secara online untuk mempermudah komplain konsumen terhadap perusahaan atau distributor resmi. Lalu yang ketiga, memberikan fitur yang memudahkan user untuk mencari produk yang hilang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi, sistem informasi ini dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang telah diidentifikasi. Kebutuhan informasi tersebut antara lain yaitu yang pertama, perusahaan dapat mengetahui kuantitas peminat dari produk Apple itu sendiri. Yang kedua, perusahaan dapat mengecek seberapa banyak keluhan dari user produk Apple. Dan yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan loyalty dari user dikarenakan membuat fitur yang memudahkan user untuk mencari produk yang hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan sistem Apple. Pengembangan sistem pada Apple memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan kinerja produk dan layanan Apple, serta memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Beberapa tujuan pengembangan sistem pada Apple antara lain mengutamakan keamanan dan pengembangan sistemnya. Tujuan utama adalah untuk mencegah serangan dan pelanggaran keamanan pada produk dan layanan Apple, sehingga para pengguna dapat merasa aman dalam menggunakan produk Apple. Kedua, meningkatkan kinerja produk dan layanannya agar dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Tujuan ini dicapai dengan mengoptimalkan hardware dan software pada produk Apple. Ketiga, meningkatkan fungsionalitas produk dan layanan Apple agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik seperti menambahkan fitur baru dan mengoptimalkan fitur yang sudah ada. Yang terakhir, mengoptimalkan antarmuka dapat meningkatkan pengalaman pengguna yang baik dalam pengembangan sistemnya. Tujuan ini dicapai dengan mengoptimalkan antarmuka pengguna atau user interface agar mudah digunakan dan intuitif. Yang selanjutnya ada manfaat dari pengembangan sistem pada Apple. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan kepuasan pengguna dengan adanya sistem yang baik. Pengguna Apple
akan merasa lebih puas dengan produk dan layanan yang diberikan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dengan adanya sistem informasi ini. Apple dapat meningkatkan penjualan produk dan layanannya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan reputasi dengan mengembangkan sistem yang baik. Apple dapat mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan teknologi yang inovatif dan berkualitas tinggi. Saya akan menjelaskan deskripsi sistem informasi. Saya Bagus Fajar Setiawan dengan NIM 201 akan menjelaskan tentang fitur by product. Yang pertama yaitu fungsi dan kemampuan utama fitur by product. Yang pertama ada pemilihan produk. Pengguna dapat memilih produk-produk yang ingin dibeli seperti iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, dan lain-lain. Yang kedua ada opsi konfigurasi. Pengguna dapat mengkonfigurasi produk yang ingin dibeli dengan memilih warna, kapasitas penyimpanan, dan opsi lainnya sesuai dengan preferensi mereka. Yang ketiga, pemilihan pembayaran. Pengguna dapat memilih opsi pembayaran sesuai dengan preferensi mereka seperti menggunakan kartu kredit, pembayaran cicilan, atau menggunakan kartu hadiah Apple. Yang selanjutnya, pengiriman. Pengguna dapat memilih opsi pengiriman sesuai dengan preferensi mereka seperti pengiriman standar atau ekspres dengan biaya tambahan. Lalu ada opsi pengambilan. Pengguna juga dapat memilih untuk mengambil barang yang telah dibeli di toko fisik Apple terdekat jika tersedia. Lalu ada informasi produk. Pengguna dapat melihat informasi lengkap tentang produk yang ingin dibeli, seperti spesifikasi teknik, ulasan pengguna, dan lain-lain. Lalu ada status pemesanan. Pengguna dapat memantau status pemesanan mereka dari website Apple dan mendapatkan informasi terkait pengiriman barang yang telah dibeli. Lalu yang terakhir ada layanan pelanggan. Pengguna juga dapat menghubungi layanan pelanggan Apple untuk mendapatkan bantuan atau informasi tambahan terkait pembelian mereka. Pengguna atau user dalam fitur by product. Pengguna fitur by product Apple adalah mereka yang ingin membeli produk-produk Apple. Terus seperti iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, dan produk lainnya melalui website Apple. Pengguna ini mungkin adalah konsumen biasa, bisnis kecil maupun korporasi yang membutuhkan produk-produk Apple untuk keperluan pribadi atau bisnis mereka. Konteks sistem informasi. Sistem informasi memainkan peran penting dalam fitur by product Apple karena memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian produk secara online dan memudahkan proses transaksi. Berikut ini beberapa komponen sistem informasi terlibat dalam fitur by product. Yang pertama, website adalah platform untuk digunakan oleh pengguna untuk membeli produk Apple secara online. Yang kedua ada database, yaitu menyimpan informasi tentang produk, harga, stok produk, dan informasi pelanggan. Yang ketiga ada sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara online dengan berbagai opsi pembayaran yang tersedia. Lalu yang keempat ada sistem pengiriman. Sistem pengiriman Apple memungkinkan pengguna untuk memilih opsi pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti pengiriman standar atau ekspres dengan biaya tambahan. Lalu sistem pelanggan. Sistem pelanggan Apple memungkinkan pengguna untuk memperoleh dukungan dan bantuan terkait pembelian produk termasuk informasi tentang status pesanan, pengiriman produk, dan informasi produk lainnya. Baik, selanjutnya saya Farid Klasul Amal dengan NIM 20220410200 akan menjelaskan tentang fitur dan keunggulan dari fitur komplain Apple ini sendiri. Jadi Apple ini memiliki beberapa cara untuk mengajukan keluhan atau masalah terkait produknya untuk layanan mereka. Berikut merupakan beberapa fitur komplain yang tersedia di website Apple ini sendiri. Yang pertama itu ada Apple Support. Jadi Apple Support ini merupakan sumber daya utama untuk menyelesaikan masalah produk Apple. Jadi user atau penggunanya itu sendiri dapat mengakses Apple Support ini melalui situs web Apple di domain apple.com. Ini yang berlaku bagi region luar Indonesia, dan untuk region Indonesia mungkin bisa
menghubungi ke ibox.com. Di situs web itu pengguna dapat mencari solusi untuk masalah tertentu atau menghubungi Apple Support untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Terus lanjut yang kedua yaitu Apple Feedback. Jadi Apple Feedback ini merupakan cara bagi pengguna untuk memberikan umpan balik serta saran kepada Apple tentang produk dan layanan mereka yang mereka pakai. Jadi pengguna dapat mengakses Apple Feedback melalui situs web Apple, ya web resmi yang tadi yaitu apple.com. Dan di sini pengguna dapat melihat kategori produk atau layanan yang ingin diberikan umpan balik atau feedback, serta di dalam situ juga bisa menulis pesan-pesan yang ingin disampaikan. Dan lanjut yang ketiga yaitu Apple Store Customer Service. Jadi di dalam Apple Store Customer Service ini memiliki jika pengguna atau user ini memiliki masalah dengan pembelian produk Apple di Apple Store maupun di distributor Indonesia misalkan, pengguna itu dapat menghubungi Apple Store Customer Service melalui situs web resminya, dan pengguna dapat menghubungi Apple Store Customer Service melalui obrolan langsung maupun telepon untuk mendapatkan bantuan permasalahan. Lanjut, pengguna atau user fitur komplain. Pengguna produk Apple dapat menggunakan fitur komplain pada produk Apple jika mengalami masalah atau kekhawatiran terkait produk layanan Apple yang pengguna miliki. Berikut beberapa langkah yang dapat pengguna lakukan untuk mengajukan keluhan atau masalah pada produk Apple mereka sendiri. Yang pertama, solusi di situs web Apple. Sebelum mengajukan keluhan, cobalah untuk mencari solusi pada situs web Apple. Pengguna dapat mencari solusi untuk masalah tertentu atau membaca artikel panduan yang dapat membantu pengguna dalam mengatasi masalah mereka sendiri. Yang kedua, menghubungi Apple Support. Jika pengguna tidak dapat menemukan solusi untuk masalah di situs Apple, maka pengguna dapat menghubungi Apple Support. Pengguna dapat menghubungi Apple Support melalui situs web Apple resminya di support.apple.com. Di sini pengguna dapat memberikan detail tentang permasalahan dari pengguna Apple itu sendiri. Dan lanjut yang ketiga, yaitu menggunakan Apple Feedback. Jika tentang produk dan layanan mereka, pengguna dapat menggunakan Apple Feedback ini. Pengguna juga dapat mengakses Apple Feedback melalui situs web Apple resminya sendiri. Lanjut yang keempat, yaitu menghubungi Apple Store Customer Service. Jika pengguna memiliki masalah di Apple Store itu sendiri, maka pengguna dapat menghubungi Apple Store Customer Service. Pengguna dapat menghubungi Apple Store Customer Service melalui situs web Apple resminya. Lanjut yang kelima, yaitu menggunakan Apple Care. Jika pengguna memiliki produk Apple yang dilengkapi dengan Apple Care, maka pengguna dapat menghubungi Apple Care untuk mendapatkan bantuan teknis atau klaim garansi. Dan ini juga mempercepat suatu permasalahan jika pengguna Apple ini mengalami suatu permasalahan. Ya, lanjut konteks sistem informasinya. Jadi di dalam konteks sistem informasi itu, fitur komplain dapat diartikan sebagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan keluhan atau masalah terkait dengan produk layanan yang disediakan oleh sistem informasi itu sendiri. Fitur ini biasanya disediakan dalam sistem informasi dengan tujuan untuk memberikan saluran komunikasi antara pengguna maupun pengembang sistem informasi itu sendiri, sehingga pengguna dapat memberikan umpan balik dan mengajukan keluhan jika terjadi masalah. Pada dasarnya, fitur komplain ini merupakan sistem informasi yang memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi pengembang sistem informasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk layanan yang disediakan. Dalam beberapa kasus, contohnya fitur komplain juga dapat membantu pengembang sistem informasi untuk memahami masalah yang dihadapi oleh pengguna dan memberikan solusi yang tepat dengan cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian 3. Nama saya Dikawat Rahman, NIM 2022-01410202. Yang pertama ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama, fungsi dan kegunaan FileMail sendiri.
Apple memiliki fitur pelacakan produk yang disebut Track Your Order pada situs webnya. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melacak status pengiriman produk Apple yang telah dipesan secara online. Untuk menggunakan fitur pelacakan saran Apple, pengguna perlu masuk ke akun Apple mereka dan pergi ke halaman riwayat pesanan. Di sana mereka dapat melihat status pengiriman saat ini dan informasi terkait lainnya seperti nomor resi pengiriman, perkiraan waktu pengiriman, dan informasi kontak pengiriman. Pengguna juga dapat menerima pembaruan status pengiriman melalui email atau pesan teks dengan memilih opsi receive status updates saat mereka memasukkan alamat pengiriman mereka. Fitur pelacakan pelasaran Apple memungkinkan pelanggan untuk mengikuti status pengiriman produk Apple secara real time dan mengetahui kapan produk tersebut akan sampai ke alamat mereka. Hal ini memberikan tingkat transparansi dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi pelanggan, serta memudahkan mereka untuk merencanakan penerimaan dan penggunaan produk Apple yang telah dipesan. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu pengguna atau user fitur Find My sendiri. Fitur Find My pada Apple adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi perangkat Apple yang hilang atau dicuri, seperti iPhone, iPad, dan Mac, serta iPad. Selain itu, fitur ini juga dapat digunakan untuk berbagi lokasi antar pengguna Apple yang terdaftar dalam akun keluarga. Fitur Find My menggunakan teknologi Bluetooth dan jaringan Wi-Fi untuk menemukan lokasi perangkat yang hilang atau dicuri. Bahkan saat perangkat tersebut tidak terhubung dengan jaringan seluler atau Wi-Fi, jika perangkat yang hilang atau dicuri berada di dekat perangkat Apple lainnya yang terhubung ke jaringan, lokasi perangkat yang hilang dapat ditemukan dengan menggunakan sinyal Bluetooth dari perangkat tersebut. Dan pengguna dapat mengakses fitur Find My ini melalui aplikasi Find My tentunya yang tersedia di perangkat Apple atau melalui situs web Find My di iCloud.com. Selain itu, pengguna juga dapat mengaktifkan opsi Lost Mode pada perangkat yang hilang atau dicuri yang membuat perangkat tersebut terkunci dan menampilkan pesan yang dapat diakses oleh orang yang menemukan perangkat tersebut, serta memberikan opsi untuk menghapus data dari jarak jauh. Fitur Find My pada Apple telah membantu banyak pengguna untuk menemukan kembali perangkat mereka yang hilang atau dicuri, serta memberikan rasa aman dan perlindungan atas data pribadi yang terdapat di perangkat tersebut. Kemudian bagian yang terakhir, bagian ketiga, yaitu tentang dalam konteks sistem informasi, fitur Find My pada Apple dapat diartikan sebagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi perangkat Apple yang hilang atau dicuri. Fitur ini disebabkan oleh sistem informasi Apple dengan tujuan untuk membantu pengguna dalam menemukan perangkat Apple mereka yang hilang atau dicuri. Fitur Find My pada Apple dapat diakses melalui aplikasi Find My pada perangkat Apple atau melalui situs web iCloud, dan pengguna dapat mengaktifkan fitur Find My pada perangkat Apple mereka yang akan memungkinkan Apple untuk melacak lokasi perangkat tersebut. Pengguna juga dapat melacak lokasi perangkat Apple yang hilang atau dicuri melalui situs web iCloud dan menggunakan ID Apple mereka. Sekian. Saya Cindy Taufik Fania dengan NIM 182 akan menjelaskan tentang fungsi dan kemampuan dari fitur layanan yaitu Apple Care. Apple Care Plus adalah program perlindungan tambahan yang ditawarkan oleh Apple untuk perangkat-perangkat Apple. Ini memberikan jaminan ekstra dan cakupan perbaikan tambahan untuk perangkat Apple yang dibeli. Apple Care memberikan cakupan perbaikan tambahan untuk perangkat Apple. Apple Care juga mencakup kerusakan akibat kecelakaan atau kesalahan pengguna, memperpanjang garansi perangkat Apple. Garansi standar Apple biasanya berlangsung selama 1 tahun, tetapi dengan Apple Care, garansi bisa menjadi 2 atau 3 tahun tergantung perangkatnya. Mendapat akses ke layanan prioritas. Pengguna akan mendapatkan layanan yang lebih cepat dan prioritas dalam antriannya. Apple Care dapat mentransfer ke pemilik baru. Jika pengguna punya device baru, Apple Care ini bisa ditransfer. Jadi bakal meningkatkan nilai jualnya. Untuk pengguna fitur Apple Care adalah pemilik perangkat produk Apple yang ingin memperoleh perlindungan tambahan dan cakupan perbaikan ekstra untuk perangkat mereka. Ini dapat mencakup pemilik iPhone, iPad, Mac,
Apple Watch, dan produk-produk Apple lainnya. Konteks sistem informasi. Apple Care dapat dianggap sebagai komponen dari sistem informasi yang dikelola oleh Apple. Sistem informasi ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan layanan pelanggan, dukungan teknis, dan manajemen perlindungan perangkat Apple. Di dalam sistem informasi Apple Care, Apple menyimpan dan mengelola informasi terkait dengan pelanggan, termasuk detail pembeli perangkat dan aktivasi Apple Care. Informasi ini digunakan untuk melacak situs garansi, periode cakupan, dan sejarah perbaikan perangkat. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya. Saya adalah Ananta Jingga Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan keunggulan utama fitur event dan promo dari Apple. Apple memiliki beberapa fitur event dan promo yang dapat memberikan berbagai keunggulan bagi penggunanya. Ya, di antaranya, satu, memperkenalkan produk baru. Salah satu keunggulan utama dari fitur event dan promo Apple adalah dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru. Apple sering mengadakan acara peluncuran produk baru seperti iPhone, iPad, Mac, dan lain-lain. Acara ini memberikan kesempatan bagi konsumen untuk melihat langsung produk baru secara langsung dan mendengarkan presentasi dari tim Apple tentang fitur dan spesifikasi produk tersebut. Yang kedua, memberikan informasi terbaru. Selain memperkenalkan produk baru, event dan promo Apple juga dapat memberikan informasi terbaru seputar produk dan layanan yang sudah ada. Misalnya, Apple bisa saja mengadakan event untuk memberikan informasi tentang pembaruan sistem operasi terbaru, fitur baru di aplikasi Apple, atau pengumuman tentang perbaikan masalah keamanan pada produk Apple. Yang ketiga, menarik minat konsumen. Event dan promo Apple dapat menarik minat konsumen dan membuat mereka tertarik untuk membeli produk Apple. Apalagi jika event atau promo tersebut menawarkan diskon atau penawaran menarik lainnya. Hal ini dapat memberikan keunggulan bagi Apple dalam persaingan di pasar teknologi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran merek. Dengan mengadakan event dan promo secara reguler, Apple dapat meningkatkan kesadaran merek dan membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Event dan promo membantu Apple untuk mendapatkan perhatian dari media dan menciptakan buzz di kalangan konsumen. Yang kelima, meningkatkan engagement pengguna. Event dan promo Apple dapat meningkatkan engagement pengguna dengan produk Apple. Misalnya, Apple bisa saja mengadakan event untuk mengajarkan pengguna tentang cara menggunakan produk mereka dengan lebih efektif atau mengadakan kompetensi yang melibatkan pengguna produk Apple. Secara keseluruhan, fitur event dan promo dari Apple dapat memberikan banyak keunggulan bagi penggunanya. Dengan adanya event dan promo tersebut, pengguna dapat memperoleh informasi terbaru seputar produk dan layanan Apple, menarik minat konsumen, meningkatkan kesadaran merek, dan meningkatkan engagement pengguna dengan produk Apple. Kemudian ada pengguna atau fitur event dan promo. Pengguna fitur event dan promo dari Apple adalah orang-orang yang tertarik dengan produk Apple dan ingin memperoleh informasi tentang produk dan layanan Apple, serta ingin memanfaatkan penawaran menarik dari Apple. Pengguna fitur event dan promo Apple bisa terdiri dari pengguna produk Apple yang sudah ada, seperti pengguna iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch yang ingin memperoleh informasi terbaru tentang produk dan layanan Apple, serta memanfaatkan diskon dan penawaran menarik yang ditawarkan oleh Apple. Pengguna fitur event dan promo Apple juga bisa terdiri dari calon pengguna produk Apple yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang produk dan layanan Apple sebelum memutuskan untuk membeli produk Apple. Kemudian ada konteks informasi fitur dari event atau promo. Dalam konteks informasi, fitur dari event atau promo Apple dapat memberikan informasi terbaru tentang produk dan
layanan Apple kepada pengguna dan calon pengguna produk Apple. Fitur-fitur tersebut memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mempelajari tentang produk dan layanan terbaru dari Apple, serta memanfaatkan penawaran menarik dan diskon untuk produk-produk tertentu. Fitur dari event atau promo, Apple merujuk pada berbagai bentuk penawaran dan kegiatan yang dilakukan oleh Apple untuk mempromosikan produk dan layanannya, serta memberikan informasi terbaru kepada pengguna dan calon pengguna produk Apple. Beberapa contoh fitur dari event atau promo Apple antara lain adalah yang pertama, peluncuran produk baru. Apple sering mengadakan acara peluncuran produk baru seperti iPhone, iPad, Mac, dan lain-lain. Acara ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melihat produk baru secara langsung dan mendengarkan presentasi dari tim Apple tentang fitur dan spesifikasi produk tersebut. Yang kedua, diskon dan penawaran khusus. Apple juga sering memberikan diskon dan penawaran khusus untuk produk-produk tertentu pada saat event atau promo tertentu. Penawaran ini bisa berupa diskon, harga, pengiriman gratis, atau penawaran bundling dengan produk lain. Yang ketiga ada seminar dan workshop. Apple juga sering mengadakan seminar dan workshop untuk membantu pengguna mempelajari lebih lanjut tentang layanan Apple serta cara memaksimalkan penggunanya. Yang keempat ada kontes dan hadiah. Apple sering mengadakan kontes dan hadiah yang melibatkan pengguna produk Apple. Contohnya, Apple bisa mengadakan kontes fotografi yang melibatkan pengguna iPhone atau mengadakan lomba membuat video yang melibatkan pengguna produk Apple lainnya. Yang kelima, pengumuman tentang produk dan layanan terbaru. Apple juga sering memberikan pengumuman tentang produk dan layanan terbaru pada saat event atau promo tertentu. Pengumuman ini bisa berupa pembaruan sistem operasi terbaru, fitur baru di aplikasi Apple, atau pengumuman tentang perbaikan masalah keamanan pada produk Apple. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dan kemampuan Apple Support Community. Apple Support Community adalah platform online yang disediakan oleh Apple untuk membantu pengguna dalam mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi dengan produk Apple. Apple Support Community berfungsi sebagai forum diskusi yang memungkinkan pengguna Apple saling berinteraksi dan bertukar informasi. Pengguna dapat membuat posting baru untuk mengajukan pertanyaan, menggambarkan masalah yang mereka hadapi atau berbagai pengalaman mereka dengan produk Apple. Komunitas ini berperan dalam memberikan bentuk teknis kepada pengguna. Pengguna dapat mencari topik yang relevan atau menjelajahi berbagai kategori seperti macOS, iOS, perangkat Apple keras, aplikasi, dan layanan tertentu. Mereka juga dapat melihat diskusi yang sudah ada untuk menemukan solusi yang mungkin telah dibagikan sebelumnya. Salah satu kekuatan Apple Support Community adalah keterlibatan pengguna lain. Pengguna yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dapat respon postingan dengan saran, petunjuk, atau solusi. Hal ini memungkinkan adanya kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar pengguna. Apple Support Community juga diawasi oleh tim dukungan Apple. Staf Apple dan moderator forum dapat ikut berpartisipasi dalam diskusi. Mereka memberikan panduan resmi atau menyediakan pemecah masalah yang diberikan langsung oleh Apple. Ini membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan sesuai dengan standar Apple. Pengguna atau user Apple Support Community adalah individu yang menggunakan produk Apple seperti iPhone, Apple Mac, Apple Watch, Apple TV, atau perangkat lain yang dihasilkan oleh Apple. Mereka termasuk pengguna produk Apple, pengembang aplikasi Apple, pemilik bisnis yang menggunakan perangkat Apple untuk operasional sehari-hari. Mereka juga dapat menjadi pengguna Apple Support Community. Apple Support Community berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki beragam tingkat pengetahuan dan pengalaman dengan produk Apple. Mereka berkumpul di platform ini untuk saling membantu dan berkolaborasi dengan menyelesaikan masalah atau memperluas pemahaman mereka tentang produk Apple. Selanjutnya ada
sistem informasi Apple Support Community. Dalam konteks sistem informasi, Apple Support Community dapat dianggap sebagai sebuah sistem informasi komunitas. Yang pertama, platform online. ASC adalah platform online yang menyediakan infrastruktur dan antarmuka untuk pengguna berinteraksi dengan berbagai informasi. Pengguna dapat mengaksesnya melalui website Apple Support Community atau melalui aplikasi khusus yang tersedia. Yang kedua, basis data. Sistem ini didukung oleh basis data yang menyimpan semua postingan, pertanyaan, jawaban, dan informasi pengguna. Basis data ini memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengakses informasi yang relevan serta melacak sejarah diskusi. Yang ketiga, alat interaksi dan kolaborasi. ASC menyediakan alat interaksi seperti postingan, tanggapan, dan penandaan jawaban yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan berkolaborasi. Pengguna dapat memposting pertanyaan, memberikan saran, memberikan solusi, dan berbagi pengalaman mereka dengan komunitas. Dalam keseluruhan, sistem informasi Apple Support Community menggabungkan elemen-elemen ini untuk menciptakan platform interaktif dan kolaboratif, di mana pengguna dapat mencari bantu, bertukar informasi, dan mendapat dukungan teknis terkait produk Apple. Kemudian selanjutnya bagian yang ketiga itu bagian rencana implementasi. Rencana implementasi ini dibagi ada 3. Yang pertama yang saya akan bacakan ini tentang metode pengembangan proses dan jadwal. Metode pengembangan sendiri dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada model outsourcing. Outsourcing adalah perusahaan yang menyewa jasa kepada pihak ketiga atau vendor untuk mengelola proses bisnis supaya lebih efektif dan efisien dalam mengerjakannya jika dibandingkan dengan perusahaan itu sendiri yang melakukannya. Penelitian yang dilakukan oleh Rose mengenai outsourcing merupakan usaha yang kompleks dan sangat menentukan hasil yang lebih rinci dan terampil. Outsourcing memiliki pengaruh yang kognitif, bias, dan dapat menjelaskan tentang keputusan yang diambil berisiko. Kemudian yang kedua tentang proses pengembangan. Proses pengembangan sendiri itu menentukan kebutuhan sistem informasi. Yang kedua menentukan vendor outsourcing. Yang ketiga menentukan kontrak. Yang keempat membuat rencana pengembangan. Yang kelima pengembangan sistem informasi. Yang keenam pengujian sistem informasi. Yang ketujuh peluncuran sistem informasi. Dan yang terakhir ada evaluasi kinerja. Kemudian topik pembahasan yang ketiga yaitu tentang jadwal perkiraan implementasi sistem informasi. Analisis perencanaan dan kebutuhan pembuatan sistem informasi itu perkiraan implementasinya itu sekitar 3 bulan. Kemudian ada pengembangan sistem itu sekitar 5 bulan dan implementasinya sendiri sekitar 1 bulan. Dan yang terakhir tentang pemeliharaan sistem yaitu dilakukan setelah adanya kesalahan pada implementasi sistem. Lalu selanjutnya ada rencana keuangan dan anggaran. Rencana keuangan untuk mengimplementasi sistem informasi Apple akan mencakup biaya sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan perangkat lunak dan pemrograman. Biaya untuk mengembangkan sistem dan fitur yang akan digunakan oleh pihak perusahaan untuk memanage jumlah arus keluar masuk penjualan dan pembelian. Yang kedua ada infrastruktur dan perangkat keras biaya untuk memperoleh meningkatkan infrastruktur IT yang dibutuhkan seperti server, web, perangkat mobile, dan komputer. Lalu yang ketiga pelatihan dan pendampingan biaya untuk pelatihan teknisi dalam proses pembuatan produk Apple. Pelatihan terhadap karyawan yang ingin disebar ke beberapa toko distributor yang siap dikomersialkan serta pemeliharaan dan dukungan biaya untuk pemeliharaan sistem server web, maintenance, serta dukungan teknis lainnya. Menyusun anggaran yang lebih terperinci berdasarkan kebutuhan spesifikasi perusahaan Apple, anggaran ini akan mencakup estimasi biaya untuk setiap komponen pengembangan sistem dan akan disesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan keuangan perusahaan. Lanjut. Permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan yang dapat terjadi dalam implementasi. Permasalahan yang terjadi pada implementasi perusahaan Apple. Yang pertama, jika kebutuhan pengguna tidak dipahami dengan baik, maka sistem yang dihasilkan tidak akan memenuhi harapan pengguna dan tidak akan efektif dalam memenuhi tujuan bisnis itu sendiri. Yang kedua, implementasi sistem informasi membutuhkan sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga kerja yang cukup.
Jika sumber daya terbatas, maka proses implementasi akan terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini perlu diperhatikan agar sistem informasi dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awal dari perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu sistem informasi ini juga rawan dengan adanya kebocoran data pengguna. Hal ini harus diperhatikan dengan meningkatkan kebijakan keamanan yang ketat, seperti pengamanan data, pemantauan, dan pembaruan rutin sistem untuk melindungi data sensitif pengguna. Yang terakhir tentang proposal profil perusahaan Apple. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil dari proposal profil perusahaan Apple. Yang pertama, sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, Apple telah menciptakan produk-produk yang sangat terkenal seperti iPhone, iPad, MacBook, dan Apple Watch. Yang kedua, Apple dikenal karena fokusnya pada desain dan inovasi yang telah memungkinkan perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam industri teknologi konsumen. Yang ketiga, Apple juga dikenal dengan ekosistemnya yang mengintegrasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan dalam satu kesatuan yang mulus. Yang keempat, Apple telah mendorong batas-batas teknologi dengan inovasi seperti layar retina, Touch ID, sama SID. Yang kelima, perusahaan ini juga memiliki fokus yang kuat pada keberlanjutan dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasinya. Lalu kesimpulannya adalah Apple adalah perusahaan teknologi yang sangat sukses dan inovatif, yang telah menciptakan produk-produk yang sangat populer dan mempunyai pengaruh besar dalam industri teknologi konsumen. Sekian dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata atau bagaimana. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.